Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nur Anissa dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 16 Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Barat sebagai tugas mata pelajaran sejarah wajib. Jadi, langsung saja kita mulai. Perlawanan rakyat Ternate. Perlawanan terhadap kekuasaan Portugis di Ternate berkobar pada tahun 1533. Karena ulah orang-orang Portugis yang serakah, maka hubungannya dengan Ternate yang semula baik menjadi retak. Portugis ingin memaksakan monopoli perdagangan kepada rakyat Ternate. Tentu saja, hal itu ditentang oleh rakyat Ternate. Untuk menghadapi Portugis, Sultan Ternate menyerukan agar rakyat dari Irian sampai ke Pulau Jawa bersatu melawan Portugis. Maka, berkobarlah perlawanan umum di Maluku terhadap Portugis. Kesepakatan ini membuat kerajaan Ternate dan Tidore bersatu. Karena merasa terdesak, Portugis lalu mendatangkan pasukan dari Malaka di bawah pimpinan Antonio Galvao. Rakyat Maluku di bawah pimpinan kerajaan Ternate berjuang penuh semangat mempertahankan kemerdekaannya. Tetapi, kali ini Ternate belum berhasil mengusir Portugis. Untuk sementara, Portugis dapat menguasai Maluku. Dan pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali melawan Portugis di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis hampir terdesak, tetapi kemudian melakukan tindakan licik. Sultan Hairun diajak berunding. Untuk itu, Sultan Hairun diundang agar datang ke benteng Portugis. Dengan jiwa kesatria dan tanpa perasaan curiga, Sultan memenuhi undangan Portugis. Tetapi, apa yang terjadi? Setiba di benteng Portugis, Sultan Hairun dibunuh. Perlawanan umum berkobar lagi di bawah pimpinan Sultan Babullah, mengganti Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut oleh Ternate. Dengan demikian, rakyat Ternate berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Portugis. Perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Perang yang terjadi di Manado oleh orang Minahasa terjadi karena adanya penghinaan dan kekerasan yang melukai serta membunuh pemimpin yang ada di Tomohon. Peristiwa tersebut memicu kemarahan orang-orang Minahasa yang selama itu diam, diperlakukan tidak baik oleh Spanyol. Tepatnya pada tahun 1644, terjadi perlawanan orang Minahasa terhadap Spanyol. Perlawanan tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah, namun juga terjadi di wilayah-wilayah lain di tanah Minahasa. Strategi yang dilakukan dalam menyerang Spanyol merupakan strategi perang gerilya yang dilakukan secara terpisah dan sembunyi-sembunyi dengan persatuan yang tetap dijaga. Di wilayah Tonsea, pertempuran terjadi di Kabarukan dan Kinawudan, dengan para pemimpin perang menghancurkan tentara Spanyol di daerah sepanjang pantai Kemah hingga Waleo. Wilayah Panasean dan lereng Lambean Tondano mengalahkan pasukan Spanyol yang bergabung dengan Bolang Mongondo. Dan pada tanggal 10 Agustus 1644, ada sekitar 10.000 pasukan pribumi yang menyerang Spanyol dan menangkap 22 orang, serta menghukum mati 19 orang. Perlawanan Kapita Patimura terhadap VOC. Kedatangan bangsa Belanda di Kepulauan Maluku dan pendirian persekutuan dagang VOC hingga pemberlakuan sistem monopoli perdagangan banyak menimbulkan penderitaan, kegelisahan, dan permusuhan untuk rakyat Maluku. Penindasan VOC terhadap rakyat Maluku terasa semakin berat, apalagi ketika sistem monopoli diawasi dengan pelayaran Hongyi dan diberlakukannya hak ekstirpasi. Pada bulan Mei 1817, meletus perlawanan rakyat Maluku di Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Benteng Kompeni Durstate di Saparua diserbu dan direbut rakyat Maluku hingga banyak pasukan dan penghuni di benteng terbunuh. Perlawanan rakyat Maluku
meluas hingga Ambon dan ke pulau-pulau sekitarnya, yang berlangsung hingga beberapa bulan lamanya dan dikuasai oleh rakyat yang dipimpin oleh Kapitan Patimura, Antoni Ribok, Paulus Tiatahu, Marta Christina Tiatahu, Latu Mahina, Said Perintah, dan Thomas Patiwael. Pasukan Belanda mengalami kewalahan dalam menghadapi perlawanan rakyat Patimura hingga pada bulan Juli 1817 dan bulan September 1817, Belanda mendatangkan pasukan kompeni dari Ambon yang dipimpin oleh Kapten Lisnet. Dan pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda menyerang rakyat Maluku secara besar-besaran hingga dapat memadamkan perlawanan rakyat dan menangkap Kapitan Patimura, yang kemudian dihukum mati pada tanggal 16 Desember 1817 di depan benteng Victoria Ambon. Sebelum menghadapi eksekusi hukuman gantung, Patimura masih sempat memberi semangat perlawanan terhadap rakyat Maluku, yaitu Patimura tua boleh mati, tetapi akan muncul Patimura-Patimura muda. Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya diakibatkan oleh pertentangan dalam masalah agama, sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai syariat Islam yang marak dilakukan oleh kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, sabung ayam, madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan. Sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang di Pertuan Pagaruyung waktu itu, Sultan Arifin Muningsyah. Kaum adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperkeruh dan memperumit keadaan. Sehingga sejak tahun 1833, kaum adat berbalik melawan Belanda yang bergabung bersama kaum Padri. Walaupun pada akhirnya, peperangan ini dapat dimenangkan oleh Belanda. Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta, dan mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan kerajaan Pagaruyung, juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat sekitarnya, dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Perang Banjar. Perang Banjar terjadi saat Pangeran Antasari memimpin perlawanan terhadap Belanda saat Belanda ingin menguasai Kesultanan Banjar. Perang yang terjadi pada tahun 1859 ini dipicu oleh keinginan Belanda menguasai wilayah sekitar Kalimantan Selatan. Alasan yang digunakan oleh Belanda untuk menyatakan perang adalah untuk mendukung Kamjidillah, anak Sultan Adam, ke tahta Banjarmasin. Meskipun demikian, rakyat Banjar dan suku-suku Dayak di pedalaman lebih memilih Pangeran Hidayatullah. Setelah Pangeran Hidayatullah meninggal pada 2 Maret 1862, Pangeran Antasari menjadi penggantinya. Akibatnya, pemerintah Belanda melakukan intervensi dengan mengirim Kolonel Augustus Johannes Andersen pada 29 April 1859, memimpin ekspedisi militer ke Banjarmasin. Perang berlangsung sengit, terutama perang antar kapal Belanda dan Banjar di Sungai Barito. Namun pada tanggal 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari meninggal karena penyakit cacar yang kala itu mewabah di Kalimantan Selatan. Dan Banjar pun takluk pada Belanda pada tahun 1863. Cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.